Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya, baik, Shadaqallahul Azim. Kita sama-sama sudah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ibu Mardiana. Mudah-mudahan berkah, dan yang lainnya memang harus baca. Nah, memang ini kewajiban pada komprehensif untuk membaca Al-Quran karena ada instrumen untuk menilai tentang BTQ, ya. Ya, kemampuan baca tulis Al-Quran. Ya, baiklah, dalam hal ini tadi Ibu Mardiana membaca di surah Al-Baqarah, ya. Ya, awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat yang pertama, Innal ladzina amanu. Ya, innal ladzina amanu. Kemudian pada kalimat wa amila shalihan falahum. Itu ada apa di situ? Shalihan falahum. Shalihan ikhfa, Bu. Ya. Ikhfa. Ikhfa. Ya, jadi membacanya bagaimana kalau ikhfa? Hukum bacaannya? Samar-samar, Bu. Ya, bukan dan salihan, ya, falahum, ya. Baik, Ya, kalau misalnya kita dalam mengaji sampai di situ kita kehabisan nafasnya, terus kita mengatakan wa amilan shalihan, kita lepas di situ. Itu shalihan itu sebelum kita lanjutkan dengan falahum, baris 2 ada alif, kita wakaf 1 baris, itu disebut apa hukum bacanya? Ada di ayat yang lain, syadidah sawira, padahal tertulis syadidan sawiran, ada alif, baris 2 ada alif, ketemu alif, itu hukum bacaannya apa? Nah, yang lainnya baca kalau udah bisa nanti giliran sudah. Yang di mana, Ibu? Pada ayat itu tadi. Coba lihat di Al-Quran, dengar bacaan kita.
Ijhar, Bu. Ya. Ijhar, Bu ya. Oh, tadi kalau baris 2 ketemu dengan fa, Ikhfa. ifa. Hukumnya ifa ya. Bacaannya samar-samar ya. Kemudian ini yang ibu tanyakan, jika baris 2 kita berhenti atau kita wakaf, kan dalam Al-Quran dalam ilmu tajwid ada al-waqfu wal ibtida ya. Berhenti dan memulainya, artinya melanjutkan atau mengulanginya. Nah, jadi baris 2 itu kita wakaf menjadi 1. Misalnya seperti tadi, syadidan, sa'ira, yang tertulis itu sa'iran syadidan. Kalau di sini salihan, salihan ya. Wa salihan kita wakaf. Mat, Bu ya. Iya, mat apa? Mat arif li sukun. Bukan. Kalau ma'arif sukun misalnya itu di akhir ayat. Mat badal, wah. Ya, betul. Jangan tebak-tebak, jangan diiyakan. Mat badal ya. Iya, Bu ya. Baik, Ibu. Ya. Kalau ma'arif sukun misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu ma'arif sukun di akhir ayat kan, sepuas-puasnya kita bisa seberapa nafas kita bisa. Iya, Bu. Baik, Bu. Kemudian ya sudah. Silakan ambil kertas untuk menulis. Ya, silakan tulis alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu. Sudah kali. Ya. Tanpa melihat teks, ya, makanya kamera diarahkan supaya dapat melihat proses tulisan. Gimana, Bu ya? Gimana, Bu? Atau nampak wajah boleh juga, bisa juga kita lihat dari wajah. Ini, Bu ya. Nah, kalau melihat ke teks kan matanya nanti ada lirik-lirik kan? Gini bisa, Bu ya? Ya, Bu. Jangan dibuka juga surah Al-Fatihahnya dia. Iya, Bu. Baik, Bu. Ujian. Alhamdulillah tadi, Bu ya. Ya, alhamdulillah alamin. Nanti dinampakkan ya. Iya, Bu. Dah, Ibu. Ya, langkah diangkat supaya bisa kita melihat. Tidak kelihatan dengan backgroundnya. Ini gambarnya. Sebab kan apa namanya backgroundnya ada Gerak, Bu ya. Backgroundnya Iya, Bu ya. Gerak, Bu ya. background. Bentar, Bu ya. Saya pakai biasa aja, Bu ya. untuk sementara aja, nanti pakai lagi sebab layarnya backgroundnya itu putih sama kertas putih ini enggak bisa diangkat. Ya, coba diangkat. Ini, Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ke kanan Ibu dikit. Bukan ke kanan saya, kanan Ibu Maria. Gini, Bu ya. Ya, sudah. Ya, sudah bagus. Ya.
laptopnya. Bisa balik lagi ke backgroundnya. Tak apa-apa Bu, gini aja lah Bu. Ya baiklah, sesi berikutnya kita persilakan Ibu Martiana untuk mengajar. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu nak ya. Dan Ibu akan minta tolong sama anak Ibu Rubiah untuk membacakan doa. Mari kita baca doa sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihin. Amin. Apa kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Udah sarapan anak Ibu? Udah sholat subuh tadi nak? Alhamdulillah luar biasa, mantap kalian anak Ibu ya, dah rajin sholatnya. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir nak? Kayaknya Ibu perhatikan kita hadir semua ini ya. Iya, alhamdulillah hadir semua anak Ibu hari ini. Baik anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita selanjutnya, Ibu akan mengulang sedikit pelajaran yang kemarin. Masih ingat nggak anak Ibu pelajaran kemarin apa? Mantap uswatun, masih ingat deh, alhamdulillah, pinter kan? Nah, berarti uswatun ada belajar di rumah. Siapa lagi yang tahu? Ya, Meja, betul. Pembelajaran kita kemarin yaitu tentang rukun iman. Betul nak. Baiklah, tadi sebelum Ibu masuk, Ibu ada mengucapkan apa nak? Iya, betul, Ibu mengucapkan salam. Dan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan bertujuan ini ada sebuah video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam bab 8 dengan tema Aku Anak Saleh. Dengan judul Baiklah anak. Sebelum belajar udah. Sekarang coba diperhatikan lagi bagaimana sikapmu bila bertemu dan berpisah dengan orang lain. Salam. Jangan lupa memberi salam. Pada gambar yang Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam. Memberi makan kepada fakir dan memberi salam kepada orang yang Fatana warna oranye. Sidik warna kuning ya? Ya boleh. Nah, sekarang coba kerjakan masing-masing ya. Jangan ribut. Di saat mengerjakan kelompok kita harus tertib. Sama-sama nak ya. Jangan ada yang main, ada yang duduk. Kita kerjakan sama-sama. Paham nak Ibu? Nah, di situ ada penilaiannya nanti. Di situ Ibu ambil nilainya dari kerjanya, kerapiannya. Ya nak ya? Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Coba dikerjakan. Nah, di situ ada soalnya bagaimana kita mengucapkan salam yang benar. Nah, udah siap nak? Udah, alhamdulillah. Kalau udah siap, coba kumpul ke depan. Dan Ibu akan menempelkannya di papan tulis nak ya, hasil kerjanya. Nah, Ibu tempelkan di papan tulis. Lalu, masing-masing kelompok ke depan. Nah, ke depan melihat hasil kerja kawan-kawannya. Coba kelompok 1
kelompok amanah melihat hasil dari kelompok Fatanah, Fatanah melihat dari hasil kelompok Sidik, dan Sidik melihat dari kelompok amanah. Udah dilihat nak nilainya masing-masing? Udah tahu nilainya? Baik, Ibu sekarang akan menunjukkan nilainya. Udah Ibu nilai. Dan nilai dari kelompok amanah. Nilainya dapat 90. Tepuk tangan dulu nak. Alhamdulillah sudah bisa. Terus di kelompok amanah dapat nilai 85. Mantap udah. Kelompok Sidik dapat nilai 95. Udah ada nilai yang masing-masing. Semua anak Ibu luar biasa. Berapapun nilainya kita harus bersyukur dan terus untuk belajar. Jangan mentang-mentang kita udah dapat nilai tinggi, udah sombong. Itu jangan nak ya. Nah, karena kenapa nilainya berbeda-beda? Jawabannya sama, tapi nilainya berbeda. Karena ada yang membuat peta konsep, ada juga yang membuat bentuk gambar, dan ada juga yang buat tulisan. Jawabannya sama, cuma bentuknya aja berbeda-beda nak. Udah paham anak Ibu? Alhamdulillah udah paham. Nah, berarti dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Apa itu kesimpulannya nak? Ada yang tahu nggak? Iya, memang meja ini luar biasa. Berarti kita harus mengucapkan salam dengan benar. Yaitu dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam, mengucapkan salam kayak mana? Assalamualaikum tadi. Betul apa lagi? Membalas salamnya dengan apa nak Rubia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul anak Ibu, dah luar biasa anak Ibu ini. Terus belajar nak ya. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu akan ngasihkan tugas, yaitu PR di rumah. Ini ada kertas, udah ada soalnya. Kalian kerjakan di rumah. Dan tolong minta bantuan atau bimbingan dari orang tua, kakak yang ada di rumah yang bisa membantu. Biar dibimbing, biar pertanyaannya dan jawabannya betul ya anak Ibu ya. Nah, baiklah anak Ibu, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Jangan di Marina kan nak? Kamu tak mati besok di mana? Ya Bu, udah Bu. Kami yang mati tuh. Kamu ada nih. Untuk lagi. Terima kasih Ibu Pemudi 1, Kamera hidup. Ibu Mardiana. Ya. Bu. Oke. Ibu Mardiana tadi itu kelas berapa ya Bu? Mengajarnya? Kelas 4 Ibu. Kelas 4 SD ya Bu ya? Iya Bu. SD di sana tidak ada min Bu? Ada juga Bu, minnya ada. Tapi lebih banyak SD ya Bu ya? Iya Bu, lebih banyak ke SD. Ya. Oke. Judulnya apa tadi Bu temanya? Salam Bu, anak soleh Bu. Anak soleh. Iya Bu. Oke. Nah, media apa yang Ibu gunakan untuk materi seperti ini di kelas 4? Kira-kira media untuk membantu Ibu menyampaikan materi ini, apa media yang sudah Ibu persiapkan? Karena Bu kan tadi kerja kelompok Bu, berarti Ya. kerja kelompok, habis itu ceramah Bu. Medianya?
ada Ibu mungkin persiapkan medianya untuk membantu Ada mempermudah Bu, menyampaikan materi ya. Menggunakan PowerPoint Bu, ataupun PowerPoint video. yang tadi Ibu tunjukkan ya, itu Iya, PowerPoint, oke. Lalu selain PowerPoint apalagi Bu? Pakai Infocus sih Bu. Infocus slide di sekolah memang ada fasilitas Infocus? Insya Allah ada Bu. Ada Bu ya, oke. Nah, untuk selain PPT dan juga memakai Bilang aja. Langsung praktek ke anak Bu. ya. Oke, kira-kira kenapa Ibu menggunakan media video, terus PPT, PowerPoint tadi, dan mungkin ada media lainnya? Mengapa kira-kira Ibu menggunakan itu? Biar anak Kan lebih bisa jelas. Ibu tampilkan aja pakai gambar gitu, gambar biasa atau apa? Kenapa kira-kira? Ya Bu, mungkin dengan kita menampilkan gambar, mungkin anak ada yang kurang paham Bu. Kalau video kan Bu, udah langsung anak melihatnya Bu. Gitu ya. Menurut saya Apalagi mungkin dengan video jadinya bergerak gitu ya, tidak diem gitu ya. Nah, menurut Ibu, apakah ini Ibu sudah melakukan inovasi di dalam pembelajaran? udah Bu. Ibu sudah melakukan inovasi di dalam pembelajaran. Buktinya apa, Bu? Buktinya apa? Ibu melakukan inovasi, alasannya? Ya, alasan dari salam itu tadi Bu ya. Apa saja? karena, Bu, Kira-kira menurut- apa yang sudah Ibu lakukan untuk inovasi dalam pembelajaran? Inisiatif saya Bu mengambil salam itu Bu, karena menurut saya, menurut pengalaman saya Bu ya, dulu pernah saya juga mengajar di desa terpencil Bu. Seperti ini. Dan saya melihat di situ Bu, rasanya anak dengan menggunakan salam itu kurang Bu. Dia nganggap memang salam itu kita anggap mungkin dia anggapnya sepele Bu. Sebentar Ibu, sebentar. Itu kan materi ya. Ya, Bu. Itu kan tema ya Bu ya, materi. Maksud saya, menurut Ibu sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran. Apakah Ibu sudah melakukan inovasi? Nah, kalau yang Ibu jawab tadi itu kan menyangkut materi ya. Nah, Ya Bu, udah Bu, Ya. melakukan Ya, melalui contohnya apa? video Contohnya Bu. apa? Melalui Ya. melalui video pada internet. Iya, itu maksudnya. Jadi Iya, Bu. inovasi itu artinya guru itu sudah berusaha untuk melakukan pengembangannya dalam kegiatan pembelajaran. Contoh berbasis teknologi pastinya, ya. Berbasis teknologi. Contohnya seperti tadi ada PPT Ibu sajikan, terus ada Ibu siapkan juga video, walaupun videonya kita ambil dari punya orang lain, dari YouTube atau apa gitu. Nah, namun video pun Bu itu masih bisa kita membuat sendiri, boleh juga. Kalau mungkin selama ini kita ambil punya orang aja gitu kan, mungkin ke depan guru bisa membuat video supaya nanti video guru-guru itu juga, video Ibu juga bisa diambil, digunakan oleh orang lain juga. Nanti Ibu bisa masuk ke membuat link YouTube-nya gitu. Ya Bu ya. Nah, itu namanya yang dikatakan dengan inovasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk memotivasi siswa kelas 4 tadi ya Bu ya. Iya Bu. Ya, untuk memotivasi peserta didik, apa yang Ibu lakukan? Untuk memotivasi peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran pastinya, apa yang Ibu lakukan? Apa yang sudah Ibu lakukan? Memotivasi Bu ya. Memotivasi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan? Pasti guru ada melakukan motivasi lah gitu untuk peserta didik ya kan? Nah, Iya Bu. Membuat pertanyaan pemantik Bu, ataupun KSE gitu Bu. Contohnya Bu, saya ingin tahu contoh pertanyaan pemantik itu gimana? Satu aja boleh. Contohnya gimana? Kayak ini Bu, apakah salam itu perlu nggak atau penting kita lakukan itu Bu?
Nah, itu salah pemantiknya ya, pertanyaan pemantiknya ya. Iya, Bu. Oke. Untuk sumber belajar, Ibu mengambil dari mana saja? Misalnya seperti tadi materinya itu tentang salam ya kan. Nah, Ibu mengambil mengumpulkan atau merancang materinya itu sumber belajarnya dari mana aja? Dari ini, Bu. Apa namanya? Dari buku, Bu. Dari buku pastinya ya. Pelajaran, Lalu itu internet. oke. Kalau dari internet dari mana aja, Bu? Selain tadi mungkin video ya, video. Lalu dari aplikasi apa saja, Bu? Kalau di internet kan sekarang kan kita banyak sekali ya ibu-ibu ya, bapak ibu ya, aplikasi-aplikasi internet itu banyak sekali loh nama-nama aplikasinya. Nah, dan memang kita guru juga sebenarnya harus bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Contohnya seperti video tadi Ibu ambil dari YouTube misalnya, ya kan Bu kan? Ya, Nah, lalu PowerPoint itu juga bisa kita lihat contohnya dari internet, ya kan Bu? Nah, lalu apalagi kira-kira Bu, aplikasi apa lagi? Aplikasi YouTube Kurikulum Merdeka, Bu. Itu namanya Bu. Namanya, Bu, ya? Aplikasinya apa namanya? Misalnya seperti Google Classroom, apalagi Bu aplikasi yang berbasis teknologi? Google Classroom, apalagi Bu? Canva, Bu, ya. Aplikasinya. Kalau sekarang tuh ada yang lagi ngetren itu, ibu-ibu pasti tahu tuh guru-guru. Seperti TikTok. TikTok juga bisa digunakan sebagai media mengambil sumber belajar ataupun digunakan sebagai media pembelajaran by teknologi ya Bu ya. Nah, lalu apalagi Bu? Dari Canva, Ibu Bu. mungkin Canva. ya? Dari Canva, Bu. Ya, nah itu Canva juga kalau ada guru yang mampu mengaplikasikan Canva itu bagus banget ya, bagus sekali. Karena emang jauh lebih tinggi lagi, lebih canggih lagi. Lalu ada web link ya Bu ya, lalu memakai link itu tadi kalau Ibu sudah buat video, Ibu bisa buat linknya, link videonya. Nanti orang bisa melihat, menonton juga ya Bu ya. Lalu ada mungkin memanfaatkan Google Drive ya Bu ya, macam lah pokoknya aplikasi sekarang ya. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan modul ajar Ibu ada dilampirkan di RPP modul ajar? Ada, Bu. Iya. Bagaimana Ibu membuat modul ajar sekarang? Apakah sama modul ajarnya dengan yang dulu? Apakah dulu ada Ibu membuat modul ajar? Atau tidak? Atau baru sekarang buat modul ajar? Iya. Gimana Bu? Nggak apa-apa Ibu jujur aja. Oh kok baru sekarang gitu dulu. Kalau dulu kan Bu bukan modul Bu ya. Kalau dulu RPP Bu ya. Ya itu dia. Berarti Ibu udah paham nih kemana arahnya lalu. Udah Bu. Terus Bu. Sekarang harus ya Bu ya modul ajar ya. Iya Bu. Ya, Karena habis sekarang itu kan buat modul ajarnya pun harus berpedoman pada prinsip-prinsip apa Bu? Prinsip-prinsip apa? Kalau Merdeka belajar ya. Merdeka belajar Bu. ATP, ATP Bu Apa aja tuh Bu prinsip-prinsip Merdeka belajar itu Bu? Harus itu dimasukkan ya Bu ya, berpedoman pada prinsip Merdeka belajar. Adakah Ibu memasukkan prinsip Merdeka belajar di modul ajar Ibu? Ada Bu. Ada ya, oke, alhamdulillah nanti saya cek ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. terkait dengan mungkin yang terakhir ya Bu ya, kalau tadi modul ajar ya Bu ya. Nah sekarang ada modul project P5 PPRA. Apa itu Bu? P5. Modul project P5 PPRA. Nah, kenapa saya tanyakan karena memang terdapat dalam instrumen ujian komprehensif kali ini. Kalau dulu tidak ada Bu ya. Nah, tahun lalu tidak ada. Nah, ini ada. Apa itu Bu? P5 penguatan apa? Profil Pancasila, Bu. Profil pelajar Pancasila. Lalu PPRA-nya ada RA-nya atau apa? Profil
project RA-nya di ujung. rahmatan PTRA. lil alami, Bu. Rahmatan lil Lil alamin. alamin. Apa Bu arti rahmatan lil alamin? Ya, Jangan kita bilang-bilang aja kan Bu kan. Oh istilahnya tuh keren-keren banget ya Bu ya. Tapi kita nggak tahu artinya, harus tahu ya Bu ya. Iya. PPRA. Profil Pelajar Pancasila. Apa tuh Bu RA-nya? Rahmatan lil alamin. Apa artinya rahmatan lil alamin Bu? Masa Ibu Guru nggak tahu gimana ini? semua orang Rahmatan lil alamin Sebagai itu pen- semuanya sebagai pasti tahu pedoman- apa itu artinya. sebagai pedoman Rahmatan kita. lil alamin sering disebutkan dalam ya nggak asing, nggak asing. sehari-hari. Kita kalau kita apalagi yang yang mengajar agama ya kan, dia nggak mengajar agama pun tahu dia itu. Kita Ini sering semua menyebutkan kita, rahmatan lil verifikasi. alamin. Ini Bu ya, Apa tuh, Bu? pembawa rahmat, cahaya, Banyak banget Bu artinya rahmatan lil alamin. pembawa Bu? rahmat, Bu, pembawa rahmat atau rahmat. keberkahan, Bu ya. Alamin itu apa? Rahmatan lil alamin. Nah, ya Bu ya. Iya, Aku iya, tahu nih. Alam semesta. Oke, Bu, satu lagi terakhir PTK. Apa itu PTK yang Ibu ketahui? PTK itu apa sih? Penilaian Masa penilaian, Bu? Bukan penilaian. Apa, Bu? penelitian tindakan kelas, Bu. Penelitian tindakan Kelas. kelas, ya. Ibu ada melakukan PTK, Bu, selama ini? Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Berapa kali, Bu? Berapa kali sudah Ibu melakukan PTK? Dua kali Dua. kayaknya, Bu. Sebenarnya itu tujuan PTK apa sih, Bu? Guru-guru melakukan PTK tujuannya sebenarnya apa, Bu? Untuk mengetahui kemampuan anak didik, peserta didik kita dah sejauh mana, Bu. Kalau cuma mengetahui untuk apa PTK, Bu? Iya kan, kalau cuma mau pingin tahu aja untuk apa PTK, Bu? Ayo, Bu, yang sebenarnya tujuan PTK. Memperbaiki Memperbaiki. Bu. Nah, kok Ibu jawab memperbaiki aja udah oke tuh Bu ya, memperbaiki kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Makanya ada yang namanya di PTK itu siklus 1, siklus 2 ya kan, siklus 3. Oh, kalau belum mencapai, belum nampak perbaikannya, lanjut lagi siklusnya. Ya kan Bu ya? Jadi antara siklus 1 dan siklus 2 itu ada namanya apa Bu? Refleksi. Nah, apa isi refleksi itu? hampir sama dengan tujuan tadi ya, Bu ya. Isi refleksi itu adalah perbaikan. Nah, disitulah munculnya terdapatnya perbaikan. Apa-apa di siklus 1 yang belum tercapai maka diperbaiki di siklus selanjutnya, gitu ya. Baik Ibu penguji 1, saya kembalikan waktunya kepada Ibu. Untuk Ibu Mardiana sudah selesai. Terima kasih banyak Bu Mardiana. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu, atas arahannya yang telah Ibu berikan kepada saya, Bu. Iya Bu, Semoga sama-sama bermanfaat, Bu. ya. Dan saya akan terus belajar, Bu. Alhamdulillah, amin ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Mardiana, juga kepada Ibu Nania yang telah memberikan masukannya seperti tadi. Kalau sekarang memang lebih kepada kurikulum Merdeka ya, ini pembelajarannya. Kalau sebelumnya ini pada moderasi beragama, begitu ya. Ya baik, untuk selanjutnya kita beri waktu kepada atau kita persilakan kepada Meza Saiful nih yang sudah ada di depan layar ya.